Halo Shalom saudara, mari kita lanjutkan renungan mengenai disiplin dari Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, semua posisi atau jabatan itu punya otoritas. Tetapi perhatikan, kalau hanya mengandalkan otoritas dari jabatan atau posisi saja, itu tidak akan long lasting, tidak akan bertahan lama. Misalnya ketika di rumah, ya kita punya anak, ya kita memberlakukan aturan. Nah, maka ketika orang tua ada di rumah dan anak di rumah, maka anak akan nurut karena ada konsekuensi. Tapi bisa jadi ketika orang tua pergi, atau ketika anak yang sedang berada di luar rumah, atau bahkan anak sudah dewasa, sudah mandiri, tidak tinggal bersama dengan orang tuanya lagi. Maka semua yang pernah diajarkan, budaya yang dibiasakan oleh orang tua, tidak diteruskan oleh si anak. Kenapa? Karena nilai tidak meresap ke dalam hati. Ia hanya melakukannya karena hubungan formal saja, takut kepada konsekuensinya. Atau kalau ada seorang kepala atau atasan ya di pekerjaan, di organisasi manapun termasuk di gereja. Saudara, kalau hanya mengandalkan otoritas dari posisi, maka ketika ada sang atasan, ya pekerja akan kerja ya. Tapi kalau tidak ada pemimpinnya, kendor semua. Atau bahkan ketika sang pemimpin sudah turun tahta, maka nilai, kebudayaan, kebiasaan yang dilakukannya mungkin tidak diteruskan oleh para pengikutnya. Nah, kenapa saudara? Karena tidak meresap ke dalam hati. Saudara, sebelum kita berhubung dengan sistem, aturan, organisasi, sesungguhnya kita perlu memperhatikan bahwa kita perlu membangun hubungan dengan organismenya, yaitu dengan orangnya dalam kehidupan bersama, orang yang kita juga akan pimpin. Tidak terkecuali termasuk di rumah kita. Saudara, inilah otoritas yang lahir dari sebuah hubungan berkualitas yang turut serta membawa nilai dan karakter. Saudara, maka yang pertama kita perlu perhatikan ya dalam kita melakukan disiplin, bagaimana kita melakukannya itu akan menentukan bagaimana orang lain juga menangkap maksud kita ya. Maka kita perlu memang memperjelas batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan apa konsekuensinya kalau melanggar. Nah, konsekuensi perlu kita lakukan dengan konsisten ya. Karena semakin kita konsisten melakukan sesuatu, semakin jelas apa yang penting, nilai apa yang sedang kita ajarkan. Yang kedua, kita perlu perhatikan juga dalam hubungan personal, saudara. Di dalam disiplin, fokus dalam sebuah disiplin itu bukan memberikan hukuman. Melainkan supaya ya orang yang disiplin itu, misalnya anak ya, anak itu bisa melihat bahwa kepentingannya itu bukan pertarungan antara keinginannya dan keinginan papa atau mamanya. Melainkan pertarungannya adalah antara dia dengan dirinya sendiri. Dengan penguasaan dirinya. Kalau papa mama tidak melakukan disiplin, maka akibat yang lebih besar akan kamu terima dari lingkungan. Mungkin pelanggaran di sekolah ya, konsekuensi dari sekolah. Kalau pelanggarannya di masyarakat, konsekuensinya dari masyarakat itu akan lebih buruk. Justru tanda papa mama atau otoritas mengasihimu adalah dengan memberikan disiplin. Makanya saudara, apapun yang terjadi, hubungan, komunikasi itu sangat penting. Contoh lain selain anak ya, misalnya menyampaikan proses disiplin bahkan kepada rekan sejawat, kepada teman kenalan kita, kita harus mulai dengan berkomunikasi. Berkomunikasi berarti kita mulai dengan mendengar bagaimana prosesnya, mengapa ia sampai melakukan apa yang dia lakukan. Baru kita menyampaikan konsekuensi dan juga perubahan yang dia harus mau jalani. Tentu dengan semua ya apa yang memang harus dia hadapi ya dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, kita memberikan dukungan untuk dia berani menghadapi konsekuensi dan dukungan untuk ia mau ditransformasi. Jadi fokus kita bukan memberikan hukuman semata-mata, tapi menghadirkan transformasi. Saudara, buat kita orang Kristen, mengasihi orang yang tidak sempurna itu melibatkan harga yang mahal. Ya, tapi ini panggilan kita, sebab Tuhan sendiri telah melakukannya bagi kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan berarti meniadakan akibat dari apa yang harusnya kita terima, tapi Ia sendiri menanggungnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian pula ketika kita mendisiplin orang yang kita kasihi, kita tahu bahwa kita perlu membayar harga. Ketidaknyamanan, perasaan tidak enak adalah harga minimum, harga terkecil yang kita bayar. Tapi tidak ada yang terlalu kecil untuk sebuah kasih yang besar, bukan? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada yang kita sayangi. Maka sebelum kita melakukan percakapan sulit dan disiplin, mari selalu lihat kepada Tuhan. Ingat orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, dan mari kita mengambil panggilan siap untuk membayar harga dari proses mendisiplin. Ingat, otoritas lahir dari kombinasi antara peran atau posisi, tapi juga dari kualitas relasi. Yang kedua inilah yang akan membawa nilai, karakter
yang long lasting, berkelanjutan. Selamat berelasi, Tuhan memberkati.